Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 170 dan 171 dengan tema perintah memakan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yanniku bima la yasma'u illa tunga awanita. Summun bukmun ngumyung fahum la yaqilun. Wa idza qila lahum, wa idza qila lan nalikane den ucapake lahum marang nas utawa manungsa ittabi'u padha manuta sira kabeh maing barang angsalan kang wis nurunake sapa Gusti Allah ing ma. Qalu padha ngucap sapa nas banatabiu balik manut sapa ingsun nas maing barang alfaina kang padha nemu sapa ingsun ngali ing ngatasé ma abaana ing pira-pira bapak-bapak ingsun, nenek moyangnya. Awalau kana ana to senajan to ana sapa abauhum pira-pira bapak-bapak enas iku layak kiluna ora padha angen-angen sapa abauhum sayan ing apa-apa suci walayah tatunan ora padha oleh pituduh sapa abauhum. Ayat 171. Wa masalul ladzina utawi tepane wong-wong akeh, misalnya umpamanya kafaru kang padha kafir sapa alatina iku kamasalil ladzi kaya tepane wong yen iku kang ngemborake sapa alati bima klan barang layas mau kang ora krungu sapa alati ila dungaan kejaba pengajak-ajak wanita lan pangundang-undang sumun kaya wong budak bukmun kaya wong bisu ngumyung kaya wong buta wahum maka utawi alatina kafaru iku layak kiluna ora padha angen-angen sapa alatina kafaru. Ayat 170. Sungguh aneh kemauan dan jalan pikiran pengikut setan itu. Kok dikatakan sangat aneh, kenapa? Kemauan dan jalan pikiran pengikut setan itu anehnya begini. Apabila dikatakan kepada mereka, diperintahkan pada orang-orang itu, ikutilah
peraturan yang diturunkan Allah. Nah, sudah diajak gitu loh. Mereka itu begini, pengikut setan. Kami tidak akan mengikutinya. Kami hanya akan mengikuti peraturan yang kami pusakai dari nenek moyang kami. Maksudnya warisan dari nenek moyang kami. Nih. Padahal kan sudah jelas bahwa peraturan nenek moyangnya itu hanya dibuat menurut hawa nafsu belaka itu. Itu masalah yang dianehkan. Jadi apakah mereka itu kok tidak dapat memikirkan? Apakah pengikut setan itu loh tidak meneliti sehingga dapat mengetahui bahwa peraturan-peraturan itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya loh. Kok tidak bisa dipikirkan itu loh? Itu aneh tuh. Apakah mereka pengikut setan itu hanya mematuhi juga peraturan nenek moyangnya itu, walaupun meskipun nenek moyang mereka itu waktu membuat peraturan-peraturan itu tidak punya dasar, tidak mengikuti petunjuk Allah. Itu kan bodoh itu namanya. Itu namanya bodoh. Kenapa kan tidak punya dasar petunjuk dari Allah itu loh. Maka dalam ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seorang muslim, ya kita ini, generasi kita ini sampai hari kiamat tidak boleh bertaklid buta kepada siapapun. Bertaklid buta itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh bertaklid buta kepada siapapun? Karena bertaklid buta itu adalah sifat para pengikut setan. Sifat para pengikut setan. Iya, ngawur tuh. Hujahnya itu tidak punya dasar. Pokoknya ngawur. Mencari kepentingan pribadi. Dilanjut ayat 171. Nah, Allah memberikan misal atau perumpamaan bagi orang kafir yang menerima saja semua yang diperintahkan pemimpin-pemimpin mereka. Manut saja. Apa yang dilakukan nenek moyangnya itu diikuti. Sehingga orang kafir itu menolak ajaran Islam yang benar-benar itu sesuai dengan akal pikiran, itu ditolak. Jadi orang kafir yang hanya mengikuti perintah pemimpinnya, nenek moyangnya saja, sehingga orang kafir itu, orang musyrikin itu atau non-Islam, menolak ajaran Islam yang benar. Ya, ajaran Islam yang benar itu sesuai dengan akal pikiran sehat. Itu bagaikan orang itu, orang-orang hewan piaraan, binatang piaraan. Ya, binatang piaraan itu yang apabila dipanggil tuannya, bosnya, juragannya, ya datang. Bila diusir, ya pergi. Dan apabila ya dilarang, bisa dilarang memasuki suatu padang rumput, ia menghindarinya. Sedangkan ia sendiri tidak mengerti. Tanah namanya binatang, bagaikan binatang. Apalagi memikirkan untuk apa sih aku dipanggil? Kenapa sih aku diusir? Dan untuk apa sih tidak dibolehkan memasuki suatu tempat itu? Enggak boleh, apa sebabnya itu? Enggak tahu. Ya. Demikian orang kafir itu loh, seakan-akan tidak bertelinga untuk mendengar. Jadi budak, tidak bertelinga untuk mendengar, tidak berlidah untuk berbicara, tidak punya mata untuk melihat atau untuk memperhatikan itu.
Jadi kita ini harus hati-hati. Apakah kita ini golongan orang-orang kafir seperti binatang piaraan? Ya tidaklah, kita orang mukmin, orang Islam. Harus betul-betul yakin ajaran Al-Quran itu hak benar. Kita harus tolak itu ajaran-ajaran kafir seperti itu. Bagaikan binatang piaraan itu harus kita tolak. Namanya binatang piaraan. Bagaikan binatang itu derajatnya udah hina itu. Kesimpulan 1. Allah menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik, bersih, suci, sehat. Ya Allah itu saja mengajarkan seperti itu. 2. Manusia, kita ini juga dilarang mengikuti ajaran setan. Mengapa Allah melarang manusia untuk mengikuti ajaran setan? Karena setan itu hanya mengajak kepada perbuatan yang keji dan jahat. Jadi maka dilarang, sebab setan itu hanya mengajak kepada perbuatan yang keji dan jahat. Kelihatannya enak, aman, tapi itu jahat bisa, maksiat itu. Maksiat itu kelihatannya enak, aman, tidak bermasalah. Tapi jelas itu rugi, berakibat kehancuran. 3. Pengikut-pengikut setan pasti itu tidak mau mengikuti ajaran Allah. Mengapa pengikut setan tidak mau mengikuti ajaran Allah? Karena pengikut setan itu bertaklid buta. Hanya mengikuti apa yang mereka warisi dari nenek moyangnya, mbah-mbah. Walaupun nenek moyang itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi mbah gini loh, cari bapakku gini. Jadi nggak ada penelitian, pengamatan yang dengan akal yang sehat, tidak ada. 4. Orang kafir itu seolah-olah tuli, seolah-olah bisu, seolah-olah buta. Jadi tidak menerima kebenaran dari ajaran Allah. Maka dari itu Allah memisilkan, diumpamakan orang kafir itu seperti hewan yang mengikuti saja kemauan penggembalanya, bosnya. Jadi tanpa mengerti dan memikirkan maksud penggembalanya, tidak, pokoknya ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngulon-ngulon. Nah, jadi cemplung jurang yang tidak tahu, namanya ngikuti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.